Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang Ibu banggakan, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan matematika peminatan kelas 11 MIPA untuk minggu ke-13. Pada hari ini kita akan belajar mengenai rumus sudut ganda. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian dapat menentukan nilai fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus sudut ganda dengan tepat dan teliti. Sebelum mempelajari rumus sudut ganda, kita ingat kembali mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih ingatkah kalian apa rumus dari sin alfa tambah beta? Ya, rumus dari sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Kemudian, rumus sin alfa kurangi beta sama dengan sin alfa kali cos beta dikurangi cos alfa kali sin beta. Kemudian yang ketiga, cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Yang keempat, cos alfa kurangi beta sama dengan cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Yang kelima, tan alfa tambah beta sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta. Dan yang keenam, tan alfa dikurangi beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Nah, sebetulnya rumus dari sudut ganda ini bisa kita turunkan dari rumus-rumus ini. Dan untuk penurunan rumusnya dapat kalian lihat di handout agar kalian dapat memahaminya mengenai rumus sudut ganda. Nah, berikut ini adalah rumus sudut ganda. Yang pertama, sin 2 alfa, rumusnya sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Kemudian yang kedua, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Atau cos 2 alfa bisa juga sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Atau cos 2 alfa bisa juga 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Jadi dalam rumus sudut ganda ini untuk cos 2 alfa dia memiliki 3 rumus. Kemudian yang ketiga, tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Nah, ini adalah rumus sudut ganda yang harus kalian hafalkan dan harus kalian pahami agar kalian dapat menyelesaikan soal-soal yang akan diberikan di akhir pembelajaran. Nah, untuk lebih memahami penggunaan rumus sudut ganda, sekarang kita perhatikan contoh soal berikut. Dengan menggunakan rumus trigonometri sudut ganda, tulislah rumus untuk yang A, sin 4A, B, cos 6B, C, tan 10 alfa. Nah, alternatif penyelesaiannya adalah yang pertama, sin 4A. Kalian ingat bahwa rumus sin 2A itu adalah 2 sin A kali cos A. Nah, sekarang bagaimana kalau sin 4A? Berarti sudut yang di sininya menjadi 2A dikali cos 2A. Jadi hasilnya adalah 2 sin 2A dikali cos 2A. Karena rumus dari sin 2A itu adalah 2 sin A dikali cos A, maka kalau 4A berarti 2 sin 2A dikali cos 2A. Sekarang bagaimana kalau untuk cos 6B? Nah, untuk rumus cos itu kan ada 3. Nah, yang pertama, cos 6B sama dengan cos kuadrat 3B dikurangi cos maksudnya cos kuadrat 3B dikurangi sin kuadrat 3B. Kan ini sudutnya 6B. Nah, berarti penguraiannya menjadi 3B dan 3B gitu. Kalau misalkan sudutnya 10B, maka penguraiannya adalah 5B dan 5B. Seperti itu. Nah, sekarang untuk rumus yang kedua, cos 6B sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat 3B. Untuk rumus yang ketiga, cos 6B sama dengan 2 cos kuadrat 3B dikurangi 1. Dan yang C, tan 10 alfa, itu berarti sudutnya 5 alfa ya. Jadi 2 tan 5 alfa per 1 dikurangi tan kuadrat 5 alfa. Jadi kalau misalkan sudutnya 10 alfa, berarti penguraiannya adalah setengah dari sudut yang ditentukan. Seperti itu.
Sekarang contoh soal 2. Jika sin A sama dengan 3/5 dengan A sudut lancip, maka hitunglah yang A sin 2A, yang B cos 2A, yang C tan 2A. Nah, karena di soal cuma diketahui sin A sama dengan 3/5, berarti kita harus mencari terlebih dahulu berapa nilai cos A dan berapa nilai tan A. Kalian dapat mencarinya dengan menggunakan segitiga siku-siku, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras, sehingga nanti akan diperoleh nilai cos A sama dengan 4/5 dan nilai tan A sama dengan 3/4. Nah, alternatif penyelesaiannya adalah sin 2A, kalian ingat rumusnya ya, bahwa sin 2A itu sama dengan 2 kali sin A dikali cos A. Jadi 2 dikali sin A nya itu adalah 3/5, kemudian cos A nya itu adalah 4/5, itu bisa dicari dengan menggunakan segitiga siku-siku dan teorema Pythagoras. Nah, sama dengan 2 dikali 3, 6, 6 kali 4 itu 24, dan 5 kali 5 hasilnya adalah 25, sehingga hasil dari sin 2A tersebut adalah 24/25. Sekarang, untuk yang cos 2A, kalian boleh pilih salah satu rumusnya saja, kan ada 3 rumus untuk cos 2A. Boleh pilih rumus yang mana saja yang kalian inginkan karena akan memperoleh hasil yang sama. Di sini Ibu menggunakan rumus cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Nah, maka hasilnya cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2. Sin A nya sendiri sudah diketahui di soal, yaitu 3/5. Kita tulis 3/5 dikuadratkan sama dengan 1 dikurangi 2 dikali, nah 9 ini dari 3 kuadrat jadi 9, dan 25 ini dari 5 kuadrat, sama dengan 1 dikurangi 2 kali 9 itu kan 18/25. Nah, 1 dikurangi 18/25 itu adalah 7/25. Sekarang nomor C, tan 2A. Itu rumusnya adalah 2 tan A per 1 dikurangi tan kuadrat A, sama dengan menggunakan rumus Pythagoras dapat diperoleh nilai tan A itu adalah 3/4 ya, jadi 2 kali 3/4 per 1 dikurangi 3/4 dikuadratkan, sama dengan 2 kali 3/4, 2 kali 3 itu adalah 6/4 per 1 dikurangi 3 dikuadratkan itu adalah 9/16. Nah, yang atas 6/4 tetap kita tulis. Nah, 1 dikurangi 9/16 itu hasilnya adalah 7/16. Maka sama dengan 6/4 dikali 16/7, hasilnya sama dengan 96/28, sama dengan kita perkecil menjadi 24/7. Nah, seperti itu. Selanjutnya contoh soal 3. Buktikan bahwa 1 dikurangi cos 2A per sin 2A sama dengan tan A. Alternatif penyelesaiannya adalah 1 dikurangi cos 2A per sin 2A sama dengan tan A nya kita tulis kembali. Nah, kita ubah 1 dikurangi cos 2A yang ini kita ubah ke dalam bentuk 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Nah, yang sin 2A nya kita ubah menjadi 2 sin A dikali cos A berdasarkan rumus dari sudut ganda sama dengan tan A. Nah, kemudian kita operasikan 1 dikurangi 1 kan hasilnya 0 ya. Kemudian negatif kali negatif 2 sin kuadrat A hasilnya adalah 2 sin kuadrat A per 2 sin A dikali cos A sama dengan tan A. Kemudian yang 2 sin kuadrat A nya kita uraikan menjadi 2 sin A dikali sin A per 2 sin A dikali cos A sama dengan tan A. Nah, jadi karena 2 sin A dibagi 2 sin A itu hasilnya 1, sisanya adalah sin A maksudnya sin A per cos A. Nah, sin A per cos A ini merupakan tan A, sehingga tan A sama dengan tan A terbukti bahwa 1 dikurangi cos 2A per sin 2A itu sama dengan tan A.
Demikian pembahasan Ibu mengenai rumus sudut ganda. Jika ada hal-hal yang kalian masih belum pahami, silahkan boleh tanyakan di Google Classroom atau melalui WhatsApp Group. Setelah kalian memahami materi ini dengan baik, silahkan kerjakan kuis yang terdapat di Google Classroom. Sekian dari Ibu, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.